Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun, Ya pun, ini saya juga menghormati Bapak Aristoteles MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Juga Sikam Ala Nurhayati dengan NPM 049, WIT, Resmi Febi Afrina dengan NPM 015. Sikam Anja kelas 5 APBL, Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Juga Sikam Magang Menjelaskan terkait jurnal CHR versus Human Computer Interaction atau HCI, Design for Emerging Technology, Case Study. Interaksi manusia komputer atau HCI tak jadi bidang penelitian saya semakin penting di dalam berbagai industri, termasuk di dalam manajemen risiko keselamatan. Di dalam konteks identifikasi bahaya di bangunan, HCI hijau atau Human Computer Interaction hijau memiliki peran krusial di dalam meningkatkan keselamatan dari kinerja pengguna. Nah, di dalam jurnal hijau gue ngebahas penting Human Computer Interaction hijau atau HCI di dalam manajemen risiko keselamatan ini menjadi kerangka studi serta analisis buat studi kasus terkait pengenalan bahaya ini. Nah, di dalam jurnal hijau penulis menjelaskan tentang pendekatan metode desain human computer interaction atau HCI saya digunakan dalam identifikasi bahaya. Yang Muni membahas keadaan saat hijau di arah masa depan penelitian HCI dalam pengenalan bahaya. Artikel hijau membahas penggunaan human computer interaction atau HCI dalam identifikasi bahaya di bangunan sehingga buat studi kasus terkait sistem berbasis getaran saya dapat digunakan di navigasi dan share konteks. Nah, gue studi kasus saya pertama, penelitian saya pertama bertujuan gue mengembangkan sistem pengenalan suara berbasis komputer. Saya dapat nulung individu dengan gangguan pendengaran. Nah, tujuan utama ialah memungkinkan pian gue mendeteksi identifikasi sumber suara, gegas suara orang atau klakson. Memahami apa saya lagi bebalah itu tidak kerja pian bebalah. Penelitian hijau menyumbang integrasi teknologi wearable dengan 4 mikrofon getaran gue nulung individu mendapatkan persepsi tambahan tentang lingkungan pian. Selain itu, penelitian hijau berfokus jamu penggunaan aplikasi ponsel cerdas gue ngedeteksi peristiwa bising di sekitar pengguna ngejuk peringatan melalui isyarat visual atau getaran. Hasil pengujian studi kasus saya pertama itu menunjukkan bahwa sistem wearable itu dapat nulung individu dengan gangguan pendengaran dalam mengidentifikasi arah suara dengan cukup dulu dapat nulung pian memahami lingkungan pian dengan lebih wawai. Selain itu, studi kasus saya pertama itu menggunakan LED di getaran sebagai isyarat tambahan gue ngedapat meningkatkan kemampuan pengguna gue berkomunikasi jamu ulun dari melalui sentuhan. Lanjut nih, buat studi kasus saya kedua, saya agak dijelaskan jamu resi pediatrina. Dari manihan kepada Alia Nurhayati, tadi kasus Saikuo yaitu ngebahas tentang pengembangan sistem navigasi seluler, saya sadar konteks dengan mempertimbangkan faktor eksternal, gegah aktivitas pengguna di lokasi perangkat di dalam pengambilan keputusan aplikasi. Penelitian hijau menggunakan sensor murah, strategi, fungsi bertingkat, gue ningkatkan persisi sistem navigasi sadar konteks. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ponsel pintar ini dapat digunakan gue navigasi luar ruangan dengan bantuan sistem navigasi pribadi saya sadar konteks. Metode pengenalan aktivitas, penggunaan sensor cyberkolerasi paling kuat dengan aktivitas pengguna, jadi kucai di dalam meningkatkan kinerja sistem hijau. Selain itu, penggunaan arsitektur client server memungkinkan pemrosesan data saya lebih luas lagi sinkronisasi data seketika jamo server. Penelitian hijau ngusulkan paradigma hybrid, saya ngegabungkan fitur terbaik ajak pendekatan berbasis data, berbasis pengetahuan gue pengenalan konteks di dalam aplikasi navigasi seluler.
Pengenalan konteks berdasarkan aktivitas pengguna, lokasi, orientasi, perangkat jadi faktor penting dalam pengambilan keputusan navigasi. Meskipun pagun ruang buat perbaikan, penelitian ijo nunjuk kok potensi besar dalam meningkat kok sistem navigasi seluler saya lebih cerdas, mampu mengadaptasi layanan berdasarkan konteks pengguna. Di dalam artikel ijo, penulis Munih ngejelas kok bahwa penggunaan HCI dalam pengenalan bahaya ino gadau ngalami pergeseran fokus anjak penyelidikan kecelakaan dak prediksi pencegahan bahaya. Hal ijo tercermin dalam penelitian HCI saya semakin naya ngemusat kok perhatian dan pengembangan metode jamu teknologi gue ngidentifikasi ngecegah bahaya selawat terjadi. Hal itu memungkinkan para pekerja di industri konstruksi gue lebih sadar siap menghadapi bahaya saya mungkin terjadi. Istilah seperti persepsi resiko, analisis resiko, jadi penting dalam nulung pekerja konstruksi ninu potensi bahaya dalam situasi saya beresiko kaca. Selain itu, penelitian HCI Munih gaduh ngarah dak pengembangan produk teknologi saya dapat ningkat kok pengenalan bahaya di berbagai industri termasuk konstruksi. Penggunaan robot penggalian, penanganan, pengecatan saya dilengkapi jamu HCI, ini dapat nulung mengenali bahaya ngelakukan tugas dengan lebih efisien lebih aman. Secara keseluruhan, penggunaan ijo dalam pengenalan bahaya, manajemen resiko keselamatan, ngemik potensi balak gue ningkat kok keselamatan kerja di berbagai industri. Dengan menggunakan pendekatan ijo, gam dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi mencegah bahaya selawat terjadi. Sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan cedera. Oleh sebab ini, lamun gam dapat terus ngembangkan metode teknologi ijo saya lebih canggih, gam dapat ngeciptakan lingkungan kerja saya lebih aman, mengurangi resiko. Sekian anja ikam mulah kok, da Alia. Teman-teman, inilah saya dapat ikam sampaikan. Aindram tahu bahwa bahkan kabut asap merupakan resiko buat keuangan manusia. Kan harus ingat bahwa keuangan di alam tanpa teknologi ialah kematian total. Sekian aja sikam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.